Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhira lahu walad dini kulli wa kafa billahi karima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Dewan juri serta hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dengan kondisi sehat walafiat. Tak lupa selawat serta diiringi salam. Tak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada ruh junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Semoga dengan memperbanyak selawat kita mendapatkan syafaatnya yaumul kiamah nanti. Amin. Dewan juri serta hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap tahun di bulan Ramadan kita selalu memperingati peristiwa besar, peristiwa diturunkannya Al-Quran yang ditandai dengan diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi. Dari peristiwa tersebut, kita bisa memetik hikmah dan manfaat untuk kita jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Dewan juri serta hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saya akan menyampaikan pidato dengan tema yang berhubungan dengan suri tauladan yang bisa kita ambil dari Rasulullah Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa zakarallaha katsira. Yang artinya, sesungguhnya sudah ada pada diri Rasulullah itu contoh tauladan yang baik bagimu, ialah bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan ia banyak ingat menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat tadi jelas bahwa kita umat Islam mempunyai suri tauladan yang patut kita contoh dan idolakan, yang bisa membawakan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang tinggi akhlaknya, baik tutur katanya dan kasih sayangnya terhadap sesamanya, dan terpelihara dari sifat-sifat jahat. Nabi Muhammad SAW telah mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, janganlah ragu dan bimbang untuk menjadikan beliau seorang figur, seorang yang kita idolakan, yang kita contoh dan kita tiru. Karena beliau merupakan seorang figur yang tiada duanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara ajaran Nabi Muhammad SAW yang wajib kita anut adalah membina kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Rasulullah SAW bersabda, "Perbaikilah keadaan duniamu dan bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah engkau mati esok pagi." Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, "Perbaikilah keadaan duniamu seolah-olah engkau hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah engkau mati esok." Dari ayat tadi jelas bahwa kita umat Nabi Muhammad SAW harus bekerja dan berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Kita tidak boleh mementingkan dunianya saja dan tidak mementingkan akhiratnya. Sebaliknya, kita tidak boleh mementingkan akhiratnya saja dan tidak mementingkan dunianya. Zaman sekarang, banyak orang yang hanya mementingkan dunianya saja dan tidak mementingkan akhiratnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 31 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim.
yang artinya, katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu. Dan Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dewan juri serta hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai sekarang, marilah kita sadar dan berpegang teguh kepada agama Islam yang telah dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan beliau seorang suri tauladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dewan juri serta hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya menutup pidato saya ini, saya ingin mengajak kepada kita semua untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan penuh rasa tulus dan ikhlas, semata-mata hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Dewan juri serta hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan, karena saya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari dosa. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.